Jadi di Bandung itu acaranya sebenarnya kayak liburan tapi meeting. Indonesia ada perwakilan Islamnya ada. Diskusinya baik sih untuk toleransi kebersamaan katanya. Nah ini membahas mengenai Abraham Accord. Tuh, saya langsung, wah. Dia kemudian membiayai lembaga-lembaga riset seperti Counter Extremism Project tadi, kemudian menyebarkan kabar-kabar atau narasi-narasi yang kemudian bisa digunakan untuk menyerang kekuatan-kekuatan yang dianggap berbahaya tadi. Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan Mas Sofwan yang sekarang ini juga pemerhati Palestina dan juga dosen Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mas Sofwan ini berarti ngajar jurusan Hubungan internasional. Hubungan internasional. Ya. Udah berapa tahun, Mas? Mulai ngajar resmi 2013 ya. 2013 ya. Berapa? Lewat 10 tahun, 13 tahun ya. Ya. Dan ini juga Mas Sofwan menulis buku sesuatu yang kamu belum tahu soal Palestina. Jadi yang kita tahu selama ini jangan-jangan di podcast ini banyak yang belum kita tahu lagi. Ada di dalam sini. Nanti kita bahas juga. Sebelum masuk ke sana, apalagi Mas Sofwan ini kan jurusan hubungan internasional ya. Yes. Kita bahas sedikit lah mengenai yang kemarin ada warga yang diekstradisi. Ya. Warga Palestina diekstradisi. Itu secara hukum kita tuh boleh nggak sih melakukan hal itu gitu dengan warga Palestina gitu, atau juga mungkin mestinya ada ini nggak sih kayak semacam penelaahan dulu gitu ibaratnya gitu, karena kan ditangkap malam siang udah siap jet pribadi tuh, sepenting itu kan dia gitu kan, makanya itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu kan masyarakat sipil termasuk Amnesty International, Kontras, kemudian juga ormas Islam seperti MUI dan yang lain-lain kan kemudian menyampaikan kekhawatiran atas langkah ekstradisi ini karena tidak transparan. Saya kira kekhawatiran itu cukup beralasan gitu ya. Pertama, beliau Abdul Karim Raid Miqdad itu kan ditangkap dengan sangat cepat dan langsung diekstradisi ke Siprus. Udah nggak sampai 24 jam itu. Menteri Kumham, Menko Kumham Imipas, Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi, dan apa sih pasnya satu lagi, Yusril Ihza Mahendra itu mengatakan bahwa ini semua sudah sesuai prosedur karena ini bukan masalah soal Palestina, yang bersangkutan bukan ulama dan juga terbukti masalah pidana gitu. Tetapi ini hal-hal yang kemudian perlu diperiksa lebih lanjut kembali. Pertama, penting untuk mencatat bahwa red notice itu bukan keharusan untuk diikuti. Red notice itu bukan arrest warrant. Beda nih, red notice dari Interpol sama arrest warrant-nya dari ICC. Kalau arrest warrant dari ICC, negara-negara yang kemudian menandatangani dan menjadi anggota dari ICC itu punya kewajiban untuk menangkap kalau dia mendarat. Makanya negara-negara Eropa yang kemudian menandatangani keanggotaan di dalam ICC, dia melanggar hukum internasional kalau tidak menangkap Netanyahu. Nah, tapi kalau ke negaranya, kalau lewat wilayah jurisdiksinya. Nah, tapi ini kan banyak yang kemudian memang kemudian menghindari itu, bahkan ketika lewat wilayah udaranya, dan bahkan masih memberikan dukungan senjata gitu ya kepada Israel. Artinya seharusnya malah lebih ketat ini. Sekarang malah Netanyahu lagi di Amerika Serikat kan, lagi ngobrol sama Donald Trump ya kan. Jadi ini beda. Ini bukan arrest warrant. Artinya apa? Red notice ini adalah permintaan, dan permintaan ini bisa diikuti, bisa enggak? Kan? Kalau mau diikuti juga kan ada prosedur domestik. Kalau di Indonesia kita punya martabat kita dong, misalnya nggak gampang gitu minta, yang mengatur soal ekstradisi. Nah, kita biasanya seharusnya menurut undang-undang tersebut kan ya harus diperiksa dulu di dalam mekanisme hukum kita, dan kalau sudah yakin baru kemudian diekstradisi untuk menjamin supaya
bahwa tuduhan itu bukan tuduhan yang tuduhan palsu atau yang merugikan. Apalagi kita mengenal di dalam hukum internasional namanya prinsip non-refoulement. Kita harus memastikan ketika kita melakukan ekstradisi, si pihak yang diekstradisi ini bukan orang yang menjadi korban tuduhan palsu. Ini bukan orang yang kemudian dituduh teroris, dituduh pidana, dituduh penjahat, padahal sebenarnya dia adalah sasaran diskriminasi atau sasaran kekerasan atau sasaran persekusi politik oleh ada itunya? Rezim. Ada namanya non-refoulement, gitu ya. Nah, tetapi kita kan melihat bahwa ada kekurang hati-hatian ini. Pertama, proses mekanisme di dalam negerinya itu tidak dilakukan dengan terbuka, tidak jelas. Pemerintah cuma mengatakan pokoknya buktinya dari Siprus jelas gitu. Tapi buktinya seperti apa, kejahatannya kemudian seperti apa, dan apakah dia punya waktu untuk membela diri? Kan keluarganya tinggal di sini sudah lama. Keluarganya saja nggak bisa mengakses. Dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Nah ini kan kemudian membuat jangan-jangan prosedurnya ini terburu-buru. Kenapa terburu-buru sekali gitu kan? Nah kemudian yang membuat masalah ini kemudian menjadi kekhawatiran adalah yang kedua. Kalau di prinsip non-refoulement tadi adalah intinya jangan buru-buru ekstradisi, karena kita perlu memastikan bahwa yang mau dikembalikan tadi, yang mau diekstradisi tadi bukan sasaran persekusi, bukan sasaran diskriminasi, bukan orang yang dituduh dengan tuduhan palsu. Masalahnya orang-orang Palestina ini sering sekali mendapat tuduhan palsu. Gitu loh, ya kan? Kita lihat misalnya pada bulan Maret 2025 ini belum lama ini, 15 orang pekerja medis yang ada di Gaza itu dibunuh dan dikubur. Bahkan ambulansnya dikubur kan. Yang waktu itu yang ada gambar apa, ada rekaman itu? Yes, yang ada rekamannya. Sebelumnya Israel mengatakan bahwa ini orang-orang teroris. Ini orang-orang Hamas. Yang 15 orang ini bukan pekerja medis, ini orang Hamas pura-pura jadi pekerja medis. Kemudian dibunuh. Tapi dari rekaman itu kemudian ketahuan bahwa itu mereka memang beneran pekerja medis. Dan mereka ditembak dari jarak dekat. Artinya ketahuan beneran itu pekerja medis, nggak ada senjata, nggak ada apa-apa. Dari jarak dekat tetap ditembak. Dan kemudian dikubur dan ambulansnya tetap dikubur. Artinya ambulans apa? dikubur. Tuduhan palsu. Artinya apa? Israel itu punya track record sangat kuat memalsukan tuduhan. Dan Palestina itu punya punya track record jadi korban terus-menerus, dituduh jadi teroris. Sampai sekarang misalnya ada dokter Hussam Abu Safia masih di dalam tahanan, masih disiksa oleh Israel. Kita juga dengar ya para wartawan kan di Palestina juga pada dibunuh, mau Islam kayak mau Kristen kayak ada Shirin Abu Akleh, ada Anas Al-Sharif dan yang lain-lain yang kemudian mereka juga menjadi korban dari kejahatan Israel tadi. Dan banyak di antara mereka tinggal dituduh aja jadi teroris, padahal nggak ada buktinya. Ada wartawan Reuters, ada wartawan Al Jazeera, ya, dan macam-macam. Jadi tuduhan nggak beralasan mereka sering melakukan. Udah sering banget, makanya gini loh, ada korban orang Palestina sering dituduh. Masa iya kita nggak kritis dan langsung ditaruh aja? Apalagi tuduhannya dari mana? Kalau kita runut-runut, ini konon berkaitan dengan tuduhan plot pemboman di Larnaca, di Siprus. Kalau kita ingat rapat terakhir Board of Peace itu di Siprus yang kemudian memutuskan untuk bikin ya, untuk membuat sesuatu yang dikritik oleh berbagai lembaga kemanusiaan internasional sebagai gitu di Gaza, yang disebut sebagai humanitarian zone. Jadi tapi sebenarnya bukan humanitarian zone. Nah, itu rapatnya di Siprus. Kemudian di Siprus itu banyak sekali memang pemukim Israel yang kabur ke situ gitu ya. Nah, konon ini ada 2 orang Palestina ditangkap oleh polisi Siprus atas feeding informasi dari Mossad. Katanya sedang menyiapkan pemboman di Siprus. Nah, ini sebenarnya agak menarik gitu ya, karena agak tidak make sense dari kacamata kepentingan politik Hamas. Begini, kalau kita melihat sekarang Hamas tidak berada dalam situasi kalau melakukan aksi teror itu menguntungkan. Ngapain?
Israel sedang mengalami isolasi diplomatik, sekutu-sekutu Israel ini sedang semuanya menjauh karena nggak ada lagi yang bisa menjustifikasi kejahatan yang luar biasa ekstrim. Di Amerika Serikat saja dukungan terhadap Israel menyusut, di Eropa juga begitu gitu kan. Jadi nggak masuk akal bahwa Hamas sedang merencanakan aksi teror raksasa di negara-negara Eropa. Dan ngomong-ngomong, kabar-kabar ini juga disebarkan oleh sebuah lembaga think tank yang namanya Counter Extremism Project. Lembaga ini didanai oleh Kaplan. Ini seorang miliuner Zionis yang juga mensponsori lembaga Amerika Serikat yang mendorong perang dengan Iran, yang dulu kemudian mendorong Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran yang pada waktu masa pemerintahan pertama Donald Trump. Jadi keluar JCPOA itu salah satunya didorong oleh lembaga yang didanai oleh konglomerat yang juga Zionis, yang juga mendanai lembaga Counter Extremism Project ini, yang mengatakan bahwa Hamas sedang menyiapkan sebuah aksi teror semacam 7 Oktober di berbagai negara Eropa. Yang itu sudah dibantah oleh Hamas. Ngapain? Maksudnya nggak masuk akal buat mereka. Tapi ini yang kemudian dijual dan dikampanyekan melalui jaringan media dan melalui jalur intelijen Israel tadi. Soal apakah benar atau tidak tentu perlu diverifikasi gitu ya. Tetapi pertama, Palestina sering dituduh. Tadi ada banyak kasus di mana tuduhan palsu itu dialamatkan kepada orang-orang Palestina dan kemudian terbukti la raiba fih gitu, nggak ada keraguan sama sekali bahwa itu tuduhan palsu. Ya seperti kasus 15 pekerja medis tadi. Kemudian yang kedua, Israel memang sedang terisolasi secara diplomatik dan dia butuh mendapat dukungan diplomatik lagi. Caranya gimana? Ya keluarkan lagi isu terorisme kan. Dia sedang getol mengkampanyekan bahwa Hamas menyiapkan tindakan teror seperti 7 Oktober tapi di seluruh Eropa. Jadi kalau kita lihat puzzle-puzzle ini, kok rasanya terlalu lugu kalau Indonesia ngikut-ngikut aja dan langsung dikasih gitu loh. Kan harusnya dicek dulu. Ini, apa Indonesia nggak tahu ada rencana itu? Exactly. Ini kan ada orang yang sering dituduh palsu. Ada orang sering bohong. Seorang yang sering bohong ini menuduh orang yang sering dituduh dengan tuduhan palsu. Ya kan kita harusnya lebih netral lah, lebih netral ya kan. Kalaupun nggak langsung default pro Palestina atau nggak langsung default nggak percaya Siprus atau Mossad, ya nggak apa-apa. Tapi ada prosesnya dulu lah. Ada prosesnya dulu dan ada proses pembelaannya, ada proses skrutininya dan seterusnya. Ini kan yang kita lihat kemarin hilang gitu ya. Nah makanya ya kita khawatir bahwa ini jadi presiden yang nanti kemudian digunakan. Dia cukup dikasih label teroris misalnya, lalu kemudian ada klaim insiden di mana yang kita belum tahu juga. Kita tentu masih ingat bagaimana orang-orang pada dipaksa masuk Guantanamo, sebagian besar ternyata bukan teroris gitu. Nah ini kan kalau terjadi lagi, nanti dengan mudah dia akan melabel orang-orang Palestina yang di mana-mana, tinggal ambilin aja dan kemudian tidak ada proses yang memadai untuk memastikan bahwa itu bukan teroris gitu. Jadi sebenarnya memang polanya ini mirip-mirip ya. Israel ini tipe-tipe yang kemudian mem-frame Palestina ya. Kadang juga mungkin mengkomunikasikan Islamofobia juga termasuk mereka juga ini yang membuat seolah-olah mereka kan pencitraan bahwa yang buruk Palestina, Islam dan Palestina, dan mereka Yahudi yang baik gitu kan. Betul. Dan ini sebenarnya diakui secara eksplisit gitu ya oleh pemerintah Israel sendiri yang kemudian meningkatkan anggaran Hasbara. Mereka tahu mereka itu nggak bisa lagi membela kejahatan mereka sendiri. Karena sekarang meskipun mereka pegang berbagai media mainstream, orang sekarang udah nggak mengandalkan media mainstream, udah lihat podcast gitu kan, orang udah lihat media sosial gitu. Karena mereka nggak bisa kontrol lagi kebenaran yang sehingga mereka nggak bisa kemudian kebenaran versi mereka lah ya. Versi mereka nggak bisa mengontrol apa yang dilihat orang kan di media maupun di media sosial, maka nggak bisa dibelain lagi nih kejahatannya Israel. Maka cara untuk kemudian meningkatkan lagi dukungan pada Israel apa? Secara eksplisit ada reportnya, ya dengan mengembangkan Islamofobia.
Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini itu banyak sekali di media sosial di berbagai negara, terutama di negara-negara yang secara tradisional itu ally-nya Israel, itu mengembangkan narasi Islamofobik ini. Jadi itu memang sesuatu yang memang dilakukan secara sengaja untuk kampanye sentimen anti imigran, anti Islam. Makanya kan kemarin ada berbagai kejadian kan di Inggris tuh ya, sampai yang masjid-masjid diserang dan seterusnya itu. Kalau kita lihat Tony Robinson salah satu sayap kanan ya kalau terus kelompok-kelompok sayap kanan gitu ya, ini orang-orang yang diduga, dan ada studinya tuh, ada report aliran dananya dari Israel juga gitu loh. Jadi ya Israel sedang terisolasi secara diplomatik. Orang waras mana yang masih mendukung Israel kalau melihat kejahatannya sedemikian terang benderang itu kan nggak ada lagi gitu. Kecuali dibayar. Ya dibayar atau radikal. Maksudnya dia memang sudah brainwash, sudah nggak bisa melihat sudut pandang alternatif gitu ya. Jadi kampanye Islamofobia, kampanye terorisme ini pasti meningkat lagi, karena cuma itu caranya Israel kemudian bisa survive secara diplomatik gitu ya. Nah, kalau buzzer dalam negeri ada nggak? Ya kita sering lihat di televisi itu. Kalau Hasbara juga bukan sih? Kalau menurut laporan tracing dana-dana Hasbara itu ya jelas ada untuk yang satu yang laki, yang satu yang perempuan itu. Nah, kalau spesifik orangnya ya kita nggak nyebut nama gitu. Itu perlu kajian lebih lanjut. Iya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih ya kira-kira siapa sih yang mungkin yang suka bela Israel gitu, yang perempuan, yang laki juga gitu. Terus kolom komen. Menurut kalian apakah mereka ini termasuk Hasbara juga atau enggak gitu? Yang katanya kabarnya telat kemarin bayarnya. Iya. Nah, jadi memang Israel secara komunikasi itu menanam jenis fitnah-fitnah seperti itu ke semua negara. Ya, karena genosida itu pasti hanya bisa berjalan ketika dia berjalan beriringan dengan ferisida, pembunuhan terhadap kebenaran. Karena tidak ada orang yang kemudian bisa dengan waras memberikan dukungan pada kejahatan kemanusiaan terus-menerus kan. Berarti kan sambil membunuh orangnya, sambil melakukan kejahatannya, dia juga harus membunuh kebenaran. Makanya dia harus memastikan bahwa dia mengendalikan berita yang keluar. Makanya jurnalis pada dibunuh kan. Makanya jurnalis internasional bahkan nggak ada yang boleh masuk ke Palestina. Bahkan kantor-kantor berita internasional diserang. Itu adalah upaya untuk mengendalikan dan membunuh kebenaran tadi, karena hanya dengan memunculkan kebenaran yang palsu itu dia bisa melakukan kekerasan tadi gitu loh. Makanya tadi dia kemudian membiayai lembaga-lembaga riset seperti Counter Extremism Project tadi, kemudian menyebarkan kabar-kabar atau narasi-narasi yang kemudian bisa digunakan untuk menyerang kekuatan-kekuatan yang dianggap berbahaya tadi. Berarti kayak semacam kegiatan-kegiatan ya, kayak di Indonesia kan suka ada penangkapan terorisme gitu ya. Ketika biasanya ciri-cirinya adalah orang pengajian. Itu bahkan pernah kasus terorisme barang buktinya Al-Quran 20 tahun yang lalu kan gitu kan. Dan ketika ditangkap yang menjadi tertuduh sudah meninggal. Tapi sudah tertuduh gitu jadi. Betul. Apakah ini bagian pola yang sama nggak sih dengan tipe-tipe framing? Mungkin gitu harus dilihat sebagai fenomena yang terpisah, meskipun ada pola yang sama, berbagai kemiripan juga. Ini kalau mau tertarik mendalami ini bisa baca bukunya Pak Busro Mukoddas. Pak Busro Mukoddas ini dia yang KPK, beliau kan dulu pernah menjadi pembela untuk kasus-kasus terorisme pada masa Orde Baru. Jadi memang adalah sebuah pola yang lazim digunakan oleh kekuasaan, termasuk di Indonesia dan terutama di Indonesia pada masa Orde Baru pada waktu itu, untuk kemudian melakukan upaya penggalangan terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian dari penggalangan itu kemudian mereka ditangkap, dibina, kemudian dibinasakan. Nah, jadi ada orang-orang misalnya yang memang lugu, kemudian beragamanya terlalu saklek, tapi kemudian mereka difit
informasi yang salah, macam-macam informasi dan macam-macam yang ini kemudian bisa digerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan itu kemudian nanti digunakan untuk memelihara ketakutan terhadap kekuatan politik yang bisa mengancam kekuasaan negara. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak khas di Indonesia, tidak khas di Israel. Maksudnya ini sesuatu yang lazim digunakan oleh berbagai rezim di seluruh dunia, gitu ya. Makanya ada istilah yang namanya false flag tadi. False flag. Termasuk juga dan Israel ini particularly sangat sering melakukan ini. Ada satu peristiwa namanya Levant Affair. Jadi ketika kalau sekarang kan kita semua ramai soal Hormuz ya. Jadi selain Hormuz itu ada choke points lain yang penting namanya terusan Suez. Terusan Suez itu dulu kan dikuasai Inggris karena Inggris dulu menjajah Mesir kan. Tapi setelah kemudian Mesir merdeka, kemudian jadi republik, kemudian Nasir yang Arabis dan karismatik itu menang, Nasir mau menasionalisasi terusan Suez. Nah karena Nasir menasionalisasi terusan Suez, Amerika Serikat waktu itu lagi perang dingin. Dia takut kalau terusan Suez nggak dikasih ke Mesir, nanti Mesir mendekat kepada Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat kemudian memilih, udah dah kasih aja ke Mesir, biarin aja Mesir menasionalisasi terusan Suez. Tapi Israel takut kalau Mesir menasionalisasi terusan Suez, Israel posisinya melemah karena Mesir waktu itu masih sangat keras terhadap Israel gitu ya, dan terusan Suez ini adalah jalur perdagangan yang sangat penting. Apa yang dilakukan Israel? Israel kemudian mengirimkan Mossad untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Dia ngebomin fasilitas-fasilitasnya Inggris dan Amerika, tapi nggak pakai bendera Israel. Ngebominnya pakai bendera siapa? Mesir. Dia pura-pura pakai bendera gerakan Islam, namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, gitu ya. Jadi tapi kemudian sama intelijen Mesir ketahuan. Makanya jadi skandal di Israel karena ketahuan tadi. Jadi ketangkep 6 orang. Terus ketahuan skenarionya Israel tadi. Amerika Serikat marah dong, Inggris marah dong. Lah, ternyata yang ngebomin gue lu gitu. Hubungannya sempat memburuk. Tapi karena hubungan memburuk itu, Israel kemudian sadar bahwa dukungan Amerika Serikat ini nggak selalu ada gitu. Karena itu kemudian dia membuat lembaga lobby di Amerika Serikat untuk kemudian bayarin politisi-politisi. Ini yang kemudian nanti jadi IPAC. Itu gara-gara tadi blunder Levant Affair, tapi malah jadi kemudian bisa capture politik Amerika Serikat hari ini. Tapi IPAC sekarang kan juga lagi menghadapi badai di Amerika Serikat. Kandidatnya IPAC kan sekarang jadi liability. Ada track IPAC di Amerika Serikat tuh. Jadi ini misalnya di Michigan, ini kan ada kandidat yang didukung IPAC dan ada kandidat yang nggak didukung IPAC. Ini popularitasnya lagi tinggi yang tidak dibayar IPAC. Gitu. Jadi malah kalau nggak dibayar IPAC disupport orang. Sekarang makanya momentumnya di Amerika Serikat ini sedang jelek untuk Israel, makanya dia butuh kan nakut-nakutin lagi. Cara nakut-nakutin, cara mendapatkan dukungan lagi gimana? Bikin teror. Bikin ini loh, orang Islam teroris loh. Gitu. Perlu. Makanya kita belum tentu salah juga, tetapi jangan lugu-lugu amat gitu. Belum tentu itu tuduhan palsu, tapi jangan lugu-lugu amat. Gitu kan. Dan nyerah-nyerahin aja gitu ya. Iya, jadi ini yang kemudian sebenarnya yang dimintakan sederhana, transparansi. Berikan ruang yang cukup untuk melakukan pembelaan. Pastikan bahwa kita tidak melakukan refoulement gitu ya, sesuai dengan prinsip non-refoulement dari hukum internasional. Jadi kan semuanya yang diminta itu semuanya adalah taat pada konstitusi dan taat pada hukum internasional. Sesederhana itu. Gitu. Tapi kalau kita lihat seperti terlalu nurut ya berarti ya sebenarnya. Ya, kita nggak tahu apakah ini karena sangat percaya gitu, sehingga ini kelihatan ini atau lugu atau apa. Ini kan yang kemudian kami minta penjelasan. Ini yang kemudian masyarakat sipil minta penjelasan. Kenapa? Seperti itu. Prosesnya seperti apa? Jawabannya jangan itu bukan ulama. Kalau ulama nggak ulama itu manusia. Bukan urusan, maksudnya bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah
ini ada orang-orang yang sangat sering menjadi korban tuduhan, dituduh oleh orang-orang yang sangat sering punya track record menuduh dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan yang sangat sensitif, yang punya konsekuensi yang sangat besar gitu loh. Harus hati-hati dulu dong. Gitu. Jadi sesederhana itu, kita juga nggak nuduh orang-orang di MUI atau orang-orang ormas-ormas atau NGO-NGO ini juga nggak menuduh pemerintah apa gitu ya. Justru karena kita percaya pada konstitusi, kita berharap pemerintah mengikuti konstitusi. Kita berharap pemerintah melihat konteks yang besar, pemerintah mengikuti prinsip non-refoulement. Kan harapannya sebenarnya itu. Berarti kalau sekarang pemerintah ini agak tidak sesuai dengan, kalau kita lihat ya tadi prosedurnya kan kok terlalu cepat dan tidak melihat konteks yang lebih besar. Apalagi masalahnya adalah Palestina ini sekarang sedang berada di dalam kondisi emergency gitu, kalau kita lihat. Jadi masa iya kan unik banget gitu ya. Tepi barat ini sedang diserang oleh para pemukim ilegal yang didukung oleh tentara Israel, oleh IDF, IOF. Yang kita dengar misalnya bagaimana mereka datang ke kampung-kampung, bakar masjid, bakar gereja. Bahkan ada gereja yang hampir 100% Kristen, gereja Nakura, kampung Nakura ini juga diserang oleh Israel gitu kan, oleh nggak pandang bulu deh, nggak pandang bulu gitu ya. Jadi memang kalau kita baca tulisannya Anthony Lowenstein, ini penulis Palestine Laboratory, wartawan, orang Yahudi juga, tapi dia sangat kritis pada Israel. Dia nulis buku Palestine Laboratory. Dia mengatakan ya tujuan akhir Israel itu adalah tanah Palestina yang nggak ada orang Palestinanya gitu. Jadi makanya kemudian sekarang kita melihat akselerasi genosida tidak hanya di Gaza, tetapi juga di tepi barat gitu. Jadi dalam situasi yang kayak gitu, Indonesia malah kok nangkap orang Palestina ini kan mengirimkan pesan yang sangat kuat ya, sangat jelek juga gitu kan di dalam situasi seperti itu. Dan kita lihat sampai sekarang kekerasan di tepi barat ini kan masih terus berlangsung. Di Gaza juga tiap hari masih ada pembunuhan. Saya kira kemudian menjadi penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan dia sebenarnya di pihak siapa. Apakah dia di pihak hukum internasional, apakah dia di pihak kemanusiaan, apakah dia di pihak konstitusi, atau justru tutup mata. Jelas IDF misalnya melakukan genosida di Gaza, tapi ada IDF bisa bikin villa di Bali misalnya. Itu kan sementara ada orang Palestina malah diekstradisi. Ini kan kontras yang menurut kita mungkin tidak pas ya, apalagi di negara yang mengatakan menentang penjajahan dan Pancasilanya, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu loh. Nah, jadi kalau Indonesia harus membuktikan sekarang apa yang Indonesia lakukan untuk menghentikan kekerasan di tepi barat hari ini. Ini masih berlangsung dan akan semakin keras. Kenapa? Karena beberapa hal ya, terutama karena politik dalam negeri Israel hari ini. Ini Juli ini parlemen Israel, Knesset, itu dibubarkan, dissolve. Kemudian mereka akan ada snap election nanti bulan Oktober. Dan kalau dilihat di polling, popularitas Netanyahu itu lagi turun, anjlok. Turun nih sekarang? Turun karena sebenarnya kalau dilihat secara strategik, dia dilihat tidak menang di berbagai tempat. Netanyahu itu menjual dirinya sebagai orang kuat yang bisa menghabisi semua ancaman untuk Israel. Makanya kan dia mencoba menghabisi Hamas di profile brandingnya. Gaza. Dia kemudian mencoba menghabisi Hizbullah di Lebanon dan menguasai wilayah Lebanon. Dan dia mencoba menyerang Iran dengan menyeret Amerika Serikat. Ternyata kan tidak berjalan sesuai rencana. Di 3 front ini, walaupun Israel bisa menghancurkan dan membunuh banyak orang, ratusan ribu orang kalau dihitung, termasuk juga dampak tidak langsungnya, tetapi secara strategik Israel belum menang. Karena
di Gaza saja Hamasnya masih ada, walaupun pemerintah atau pengelola urusan sipilnya sudah diserahkan gitu ya. Tapi Hamasnya masih ada, masih nggak mau menyerahkan senjata, masih punya terowongan gitu kan. Kemudian di Lebanon, Hizbullah juga masih ada. Di Iran, Irannya malah kelihatan lebih kuat sekarang gitu. Jadi ini membuat popularitas Netanyahu turun. Karena popularitas Netanyahu turun, dia butuh menaikkan popularitas lagi. Kalau enggak dia kalah. Caranya gimana? Ya caranya melakukan kebrutalan lebih keras lagi untuk menyenangkan audiens domestik. Kan biasa ya orang melakukan, misalnya gini, orang yang kalah di luar itu di dalam KDRT. Itu kan banyak yang begitu. Kayak gitu juga gitu. Jadi Netanyahu di luar mentok, kesannya menang di dalam. Di dalam dia harus memunculkan kesan dia orang kuat. Caranya gimana? Mukulin yang nggak bisa terlalu banyak balas. Orang-orang yang di tepi barat, yang di Gaza, Lebanon juga jadi sasaran kekerasan tadi gitu loh. Jadi kita menyaksikan trennya memang ini kekerasannya makin ekstrim, makin meningkat karena kondisi politik domestik tadi. Kalau Indonesia misalnya, Netanyahu datang ke Indonesia tuh, kita tuh nangkap gak? Loh, secara hukum internasionalnya, kan kita anggota PBB yang support Palestina. Ya, tapi Indonesia memang bukan anggota ICC. Indonesia bukan anggota ICC. Jadi Indonesia tidak punya kewajiban misalnya untuk menangkap berdasarkan arrest warrant. Tetapi Indonesia itu kan punya sistem hukum nasional sendiri. Dan di sistem hukum nasional kita itu kan ada daftar-daftar kejahatan terhadap hak asasi manusia juga yang itu juga bisa berlaku kepada orang-orang seperti Netanyahu. Jadi bisa juga seharusnya ditangkap berdasarkan sistem hukum nasional kita. Ya tapi Netanyahu kan semoga nggak kesini gitu ya. Atau malah sebaiknya kesini aja ya. Tangkap aja gitu. Pasti rame banget itu ya. Dan gak seksi juga buat dia. Di Indonesia ngapain gitu kan. Justru Indonesia itu seksi sekali bagi dia. Tapi kalau dia nggak datang, tapi sangat seksi untuk Israel karena tadi Israel ini sedang mengalami setback diplomatik gitu ya. Di berbagai negara yang secara tradisional itu adalah mitranya, itu popularitasnya turun, anjlok. Dia butuh kemenangan diplomatik. Kemenangan diplomatik yang paling dia inginkan adalah normalisasi dengan negara-negara yang secara simbolik itu penting karena jumlah populasi muslimnya besar. Arab Saudi udah. Makanya kemudian kita lihat kemarin Amerika Serikat sama Saudi kan habis menyepakati kesepakatan nuklir damai itu. Terus Israel protes, akhirnya kemudian Trump ngomong ya tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Arab Saudi normalisasi dengan Israel, gabung di Abraham Accord. Sasaran berikutnya yang lain adalah Indonesia. Ini kan sudah sejak lama Indonesia ini menjadi sasaran bagi normalisasi, upaya normalisasi kan. Makanya kita melihat dulu pas Trump sesi pertama, dia kan menawarkan banyak investasi ke Indonesia dengan syarat Indonesia gabung Abraham Accord. Ya walaupun janji Trump itu kan nggak bisa dipegang, nanti udah normalisasi nggak dapat apa-apa. Betul. Terus kita juga melihat ada upaya-upaya misalnya untuk melakukan kampanye hubungan dengan Israel tadi. Kita sering lihat tuh ada orang-orang yang kemudian mendapatkan grant, dana gitu kan ya, untuk kemudian pergi ke Israel untuk program toleransi beragama gitu ya. Untuk program yang gitu-gitu gitu. Relate ini nih. Saya pernah ada pernah ditawari. Bukan. Ada imam Inggris. Saya nggak perlu sebut nama ya. Nah, ustaz tersebut kemudian datang ke Indonesia. Waktu itu kan tiba-tiba ada di Indonesia nih. Ada di daerah pusat sana Mangga Besar. Saya ada di Indonesia di Mangga Besar. Saya kenalnya cuma di IG aja kan. Tiba-tiba di DM saya sedang ada di Indonesia. Wah, saya jabanin ketemu gitu. Sampai kemudian ya sambil konten bareng ada di salah satu episode saya itu, saya nggak sebut nama ya. Nah, kemudian ketika bercerita, saya tanya sama dia, agenda kamu apa ke Indonesia nih?
Karena saya nggak lihat posternya di sini Jakarta, nggak ada agenda saya di Bandung kata dia gitu. Oh gitu, perlu saya antar nggak ke Bandung? Nggak perlu, udah ada tim jemputan gitu. Acaranya di mana? Ada posternya kan mestinya kan? Nggak tahu, saya cuma diundang aja, nanti saya infokan ketika ke Bali. Oke. Pas beliau kembali, mau kembali ke negaranya, kita udah ngobrol itu kan, dia mau ke bandara kan. Kamu kenal dengan Habib ini? Kenal. Yang ini? Kenal. Oke. Ustadz ini kenal? Kenal. Iya kenal. Gitu. Oh. Kemarin kami berdiskusi sama si Anu. Oh gitu. Acara apa sih? Gitu kan. Kamu tahu. Jadi kemarin tuh saya diundang oleh yang mengundang saya ke Indonesia itu salah seorang mantan duta besar Indonesia. Gitu di situ. Nah, kenapa saya baru tahu kenapa tidak boleh diketahui oleh warga Indonesia? Karena sangat sensitif. Banyak rebai Yahudi yang juga datang ke situ. Jadi di Bandung itu acaranya sebenarnya kayak liburan tapi meeting. Indonesia ada perwakilan Islamnya, ada Habib Anu disebutkan nama dia. Pemuka Indo, pokoknya negara lain lah gitu kan. Nah, diskusinya baik sih untuk toleransi kebersamaan katanya. Nah ini membahas mengenai Abraham Accord. Wah saya langsung, wah yang benar gitu. Iya. Cuma saya bilang sama mereka sih, kalau dalam Islam tuh ya kalian beragama aja nggak akan diganggu. Tapi kita untuk mengikuti jalan kalian itu nggak boleh lah agama saya. Dia bilang begitu. Jadi sepolos itu aja sih sebetulnya. Iya. Nah, tapi terus ada program untuk sama-sama saling tinggal nanti gitu kan, dibilang ceritanya nanti ada program gini, program komunikasi beragama segala macam, toleransi. Oh begitu ya, iya. Terus dia balik kan, wah setelah itu saya mikir, wah kenapa nggak boleh dikasih tahu rahasia ternyata dilakukan di Indonesia dan programnya ada di sini. Begitu. Sampai sekarang belum dipublish itu. Tapi memang perlu dipisahkan sih sebenarnya antara program-program toleransi yang beneran, misalnya untuk mendorong toleransi, dengan program-program untuk membangun hubungan dengan Israel yang mengatasnamakan toleransi. Mungkin. Gitu kan? Jadi karena ini penting, karena kayak sebenarnya orang-orang Palestina itu kan nggak ada masalah sama orang Yahudi. Iya. Kalau kita baca literatur bahkan dari orang-orang Yahudi sendiri ya, dari Don Peretz, orang-orang seperti sejarawan baru Israel gitu ya. Mereka mencatat bahwa hubungan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Islam di Palestina sebelum kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa yang punya motivasi politik, yaitu Zionisme, itu hubungan mereka sebenarnya sebelumnya baik-baik aja gitu loh. Dan orang Yahudi itu udah ada di situ lama gitu. Bahkan kalau kita lihat orang Yahudi itu kan ada macam-macam. Ada Yahudi Ashkenazi, orang-orang Yahudi di Eropa, ada orang-orang Yahudi Sephardim. Ini orang-orang Yahudi yang tadinya di wilayah Spanyol ya, semenanjung Iberia, yang ketika Reconquista kemudian diselamatkan ke wilayah dunia Islam. Kemudian ada orang-orang Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Arab. Jadi mereka tinggal ratusan ribuan tahun sama orang-orang Arab. Suku Semit asli nih ya? Ya mereka lebih dekat kepada genetik Semit yang aslinya gitu, bukan Ashkenazi. Orang-orang Ashkenazinya tadi. Nah kalau kita lihat orang-orang yang yang Mizrahi ini, awalnya justru mereka nggak ada hubungan yang terlalu jelek dengan orang-orang Islam atau orang-orang Arab lainnya gitu kan. Avi Shlaim misalnya. Avi Shlaim ini jadi sejarawan tadi yang tadi saya sebut. Dia dari Irak kalau nggak salah ya. Dan dia cerita ya keluarganya sebenarnya dulu hidupnya santai-santai aja sebelum ada proyek Zionisme. Bahkan dia cerita orang-orang Israel, orang-orang Yahudi Arab ini itu kemudian menjadi sasaran dari kekerasan dari Mossad. Pengumuman dari Mossad untuk nakut-nakutin mereka supaya pergi ke Israel. Jadi ada operasi khusus dari Zionis untuk menyerang orang Yahudi sendiri supaya mereka mau pergi ke Israel untuk menyukseskan program
melakukan rekayasa demografis di Israel supaya gitu. orang Yahudinya kemudian menjadi mayoritas. Jadi memang penting untuk memisahkan antara Yahudi sebagai agama, sebagai etnisitas dengan Zionisme, yaitu ideologi politik yang percaya supremasi Yahudi di dalam sebuah negara di tanah yang dijanjikan tadi. Ini dua hal yang kemudian penting untuk dipisahkan gitu. Jadi kalau saya personally, kalau misalnya ada rebay atau ada program sama rebay itu oke aja lah gitu ya. Yang bermasalah kalau itu adalah cover bagi kemudian hubungan dengan Israel. Dan ini misleading karena problemnya itu bukan orang Palestina nggak toleran, bukan orang Islam nggak toleran, kemudian harus diajarin toleransi. Problemnya adalah ada ketidakadilan, ada perampasan, ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan atas dasar ideologi supremasi Yahudi. Gitu loh. Jadi ini penting kemudian untuk kemudian jadi clear gitu ya. Jangan sampai kemudian salah persepsi ya. Ya, jadi ya tadi, tapi penting untuk kemudian ditulis. Yang saya tahu memang kemudian ada banyak program-program yang kemudian menyaru sebagai toleransi, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lihat yang ormas-ormas yang diundang, yang sering diundang kan ada yang foto-foto itu yang nyanyi-nyanyi tentang perdamaian. Iya, tahu ada videonya. Nah, itu kan covernya perdamaian, tapi itu lokasi nyanyi-nyanyinya itu didirikan di atas kuburan orang-orang Palestina yang dibantai pas Nakbah. Jadi setelah Nakbah itu mereka menutupi Nakbah itu dengan membangun misalnya museum-museum, monumen, terus reforestasi, jadi ditaruh seakan-akan hutan lindung gitu. Termasuk juga ada resort pantai. Jadi ini cover up aja. Iya, cover up gitu. Makanya dicek aja gitu kalau ada yang mendapatkan undangan itu jangan lugu-lugu amat lah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ngumpulnya temanya toleransi padahal ada nitip narasi gitu. Ya, kalau toleransi beneran nggak ada masalah. Tapi kalau toleransi beneran, masa toleransi beneran dilakukan di atas tanah yang di situ terjadi kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan kemanusiaan ini juga masih terjadi sampai sekarang. Nyanyi-nyanyi perdamaian, nyanyi-nyanyi toleransi sambil bunuhin orang gitu ya kan nggak pas. Ya, gitu. Berarti toleransinya ya menurut standar mereka gitu kan jadi jatuhnya. Ya makanya ya itu jangan terjebak dengan yang begitu-begitu. Nah, narasi-narasi seperti itu ya. Ini kalau begitu kan tadi diingatkan sama Mas Sofwan kalau ada kemungkinan Israel sedang merencanakan 7 Oktober baru, alias mereka menyiapkan sebuah framing yang bisa jadi akan menjadi pembenaran atas serangan-serangan atau kejahatan-kejahatan berikutnya. Gitu. Jadi ada rencana mereka seolah-olah kelompok H ini akan melakukan teror ke 7 negara. Ya kan? Seolah-olah, belum ada bukti ya. Belum ada bukti, seolah-olah kelompok H merencanakan untuk melakukan teror atau juga mungkin pengoboman entah apalah ke 7 negara yang disasar. Kalau nggak salah di koran salah satu Indonesia ada. Kalau laporannya Counter Extremism Project itu di 7 negara Eropa. Eropa ya? Kalau menurut saya kenapa Eropa? Karena Israel is losing public opinion in Europe. Dia butuh nakut-nakutin orang. Nah, tapi di beberapa media itu ada Indonesia, ada juga Indonesia, Malaysia, ya mungkin juga. Atau mungkin ya narasi aja dilempar gitu kan. Kalau seolah-olah ya mana yang ini aja gitu, mana yang keambil bisa aja. Bisa jadi gitu ya. Saya kalau narasi di Eropa sih udah habis sih mereka kan. Mereka kan tipe-tipe kalau menurut saya adalah tipe-tipe kaum yang sangat butuh pencitraan kan. Ya hidupnya juga ada pencitraan gitu. Makanya semua produk-produk dari Zionis itu kebanyakan populer karena iklannya, pencitraannya jago banget. Gitu kan. Makanya ketika ikutan genocide habis tuh produk karena pencitraannya udah hilang kan gitu kan. Nah, kalau sekarang mereka mencoba lagi untuk
mencoba naik dengan menginjak atau Islamofobia dengan suku atau agama tertentu yang lain, ini kan kelihatan sebuah pola yang mencoba didaur ulang gitu ya. Jadi kalau sampai benar ada narasi seperti itu, maka dunia juga sudah mulai tahu ya. Ini permainan lama ini. Lagu lama kaset baru gitu seolah-olah kan jadi jatuhnya. Ini cuma pola-pola yang berulang aja gitu kan. Nah, apakah kemudian Indonesia akan ikut dalam permainan itu atau tidak mengizinkan hal-hal semacam itu, senista itu, Indonesia ikut tampil sebagai pensukses agenda itu? Kan sayang banget. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Tapi kalau secara aslinya bukti itu mengarah bener apa enggak sih sebenarnya Mas? Soalnya gini yang saya dengar dari Bang Bizar kalau nggak salah. Awalnya adalah persengketaan nginep di Airbnb, gitu. Siapa namanya tadi? Majid ya? Saya Majid ya namanya. Raid Karim Raid Mikdad. Ya, Raid Mikdad. Dia menyewa satu rumah ya di platform penyewaan rumah. Dalam waktu berapa ya? 2 minggu kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ada terjadi kerusakan di penyewaan tersebut. Diklaim pada saat dia sudah kembali ke Jakarta. Nah, karena nggak ngerasa ngelakuin, dia nggak mau bayar. Nah, pihak Siprusnya mengancam akan memperkarakan ke polisi. Akhirnya diperkarakan, cerita ke polisi, polisi malah seperti mendapatkan objek. Seperti mendapatkan, nah ini yang kita cari nih, profil seperti ini kan. Gitu. Kalau detail-detail seperti itu, kita perlu memeriksa lagi karena macam-macam versinya kan. Yang menjadi concern utama adalah ini terjadi di dalam konteks yang lebih luas tadi, isolasi diplomatik Israel. Israel butuh membangun Islamofobia. Israel juga sedang membangun narasi terorisme. Kemudian kok tiba-tiba ada ini gitu loh. Jadi concern kita lebih pada tolong dong prosesnya yang transparan, buktinya bisa diuji, berikan ruang pembelaan untuk siapapun yang menjadi tersangka. Ini kan problemnya adalah prosedur prosedur ini itu tidak dilewati. Keluarganya nggak dikasih tahu, keluarganya dia nggak diberikan kesempatan untuk membela. Indonesia tidak berhati-hati untuk tidak melanggar prinsip non-refoulement gitu loh. Kalau soal bukti kejahatan dan macam-macam kan memang perlu penelitian tadi gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong versi yang benar yang mana karena memang itu ada otoritasnya sendiri. Tetapi kalau kita lihat gambar yang lebih besar, rasanya Indonesia kurang berhati-hati. Rasanya Indonesia sangat berisiko masuk ke dalam jebakan yang serius gitu. Ya ini sebenarnya sangat disayangkan ya, banyak yang kemudiannya tentunya warga Indonesia kan banyak yang pro-Palestina dan melihat hal ini sedih ya, karena kok malah negara kita sih yang ngasih kan gitu. Sejauh ini posisi masih di Siprus berarti ya? Sejauh yang saya tahu ini. Di Siprus. Ya. Walaupun kalau mereka transfer juga ke Israel pun nggak ada yang tahu. Ya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan pemerintah juga bilang bahwa nggak akan diserahkan ke Israel. Ya. Dan juga memang secara faktanya juga belum ada tanda-tanda bahwa dia akan pindah ke Israel kan gitu. Tapi yang pasti memang benar kata Mas Sofwan bahwa Israel ini tipe negara yang butuh bahan untuk kemudian dijadikan pembenaran. Entah pembenaran melakukan hal genosid lagi atau membersihkan nama baik mereka gitu. Ini kalau kita lihat guys, kayak cobaan untuk warga Palestina ini nggak berhenti ya. Kemarin sempat hilang, dilupakan narasinya. Sibuk Piala Dunia, sibuk Gaza, sibuk perang Iran Amerika. Nah sekarang ini ternyata pemerintahan di Gaza sudah tidak dipegang oleh kelompok perjuangan hak gitu. Nah status ini apakah menguntungkan untuk Palestina, warga Gaza, atau justru dengan Israel? Karena saya dengar Israelnya juga nggak suka itu, kenapa? Ya ini sebenarnya sebuah pertaruhan strategik dari Hamas juga ya. Kenapa pertaruhan? Ya karena hasilnya masih tidak pasti, hasilnya masih uncertain. Sebenarnya kan tentu saja tujuan strategiknya adalah memindahkan tekanan dari Hamas ke Israel. Karena
Israel kan, oper bola nih misalnya. Ya, karena Israel selama ini berdalih kenapa dia masih terus membunuh orang, kenapa dia masih nembakin orang, dia masih melakukan ekspansi penguasaan militernya di Gaza berlawanan dengan kesepakatan damai, kan yang disalahin terus Hamas. Karena Hamas masih berkuasa, karena Hamas alasannya itu terus karena Hamas nggak mau demilitarisasi, kami masih ini gitu ya. Padahal itu sendiri juga sebenarnya tetap melanggar perundingan. Tapi ya Hamas kemudian dengan menyerahkan pengelolaan urusan sipil kepada kelompok teknokrat yang kemudian disepakati, itu dia sedang lempar bola. Oke, kami mundur. Sekarang bolanya di Israel dong. Tapi nggak mundur benar-benar lepas gitu nggak kan? Masih mengamati kan? Ya kan, secara de facto ya Hamas adalah kekuatan politik yang dominan dan kekuatan bersenjata yang dominan. Jadi dia melepas. Karena BOP itu duitnya nggak akan turun untuk rekonstruksi, bantuan nggak akan dikasih masuk. BOP ini masih. BOP itu masih ada, tapi gajinya baru, duitnya baru untuk gaji doang. Nggak ada untuk program-program. Terus bantuan-bantuan keamanan, bantuan-bantuan kemanusiaan itu alasannya nggak dikasih masuk. Wah, takut nanti diambil sama Hamas karena yang otoritasnya Hamas. Ya udah, kan Hamas tinggal ngomong. Sekarang otoritasnya bukan saya. Silahkan bantuannya masuk. Gitu. Belum masuk juga? Ya belum masuk juga. Israel kan ya cari alasan doang yang lain Hamas gitu loh. Tapi yang dilakukan Hamas adalah melemparkan bola tadi supaya orang tahu bahwa ini loh yang masalahnya itu bukan di kita. Masalahnya itu di Israel gitu. Yang tidak mengikuti perjanjian itu namanya Israel, bukan kita gitu loh. Jadi itu adalah dampak yang diharapkan. Problemnya adalah kan dampaknya nggak selalu seperti yang direncanakan. Israel tutup mata aja, tetap bunuhin orang juga karena dia tahu selama Amerika Serikat masih dukung, ya nggak diapa-apain juga, paling di demo di mana-mana gitu. Jadi apakah ini hal yang positif atau hal yang negatif? Ya tadi mix ya. Dia memang bisa memberikan tekanan politik lebih kuat untuk Israel, tapi di sisi lain seberapa kuat tekanan politik ini gitu kepada Israel selama elit-elit di Amerika Serikat, elit di Eropa itu masih tunduk kepada keinginan Israel. Jadi rakyatnya makin marah, tapi masalahnya elit-elit ini nggak dengerin rakyatnya juga. Iya, terlihat seperti hampir seluruh dunia rakyatnya itu pro Palestina, elitnya pro Israel gitu. Kalau kita lihat sekarang seolah-olah kayak ada pemimpin yang lebih tinggi daripada Netanyahu. Seperti begitu rasanya gitu ya. Kayak Netanyahu kayak sebenarnya udah kehabisan bahan bakar, masih dipaksain perang gitu kan. Kayak kayak disuruh kamu tetap perang gitu, kayak gitu kan. Kayak Amerika juga seolah-olah cuma ngejalanin tugas. Tetap pengen perang, karena kalau Netanyahu nggak perang masuk penjara dia. Oh begitu. Sekarang kondisinya gimana sekarang di sana perpolitikannya? Ya tadi Netanyahu lagi turun soalnya, ya survei-survei terakhir kan turun. Jadi harusnya kalau Oktober nanti pemilu, Netanyahu kemungkinan kalah karena oposisinya ada Naftali Bennett. Problemnya adalah kelompok-kelompok oposisi ini nggak kalah jahatnya juga. Iya. Kalau penggantinya Naftali Bennett sih dan sama sih kayaknya. Iya, ini orang yang mengatakan bahwa saya pernah membunuh orang Arab dan nggak masalah tuh gitu. Iya. Jadi ya gimana, ini memilih penjahat aja gitu. Dan bahkan antar para penjahat ini berlomba untuk menyenangkan konstituennya tadi dengan melakukan kekerasan-kekerasan kepada orang-orang Palestina. Ingin jadi pahlawan gitu ya? Iya, dia ingin menunjukkan dia kuat. Cara menunjukkan kuat apa? Ya dengan tidak semakin melanggar hukum itu kelihatan semakin keren karena berarti tidak tunduk pada kekuatan di luar Israel gitu. Berarti nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Inilah perbedaannya anak bos. Nah ini bosnya siapa itu loh? Exactly, karena itu. Nah ini memang agak kompleks kalau menurut saya. Israel ini sebenarnya dalam situasi yang sulit juga, gitu ya.
dia itu secara kapasitas dia hanya bisa bertahan kalau dia memiliki superioritas militer dan perlindungan diplomatik. Supremasi militer dan perlindungan diplomatik ini hanya bisa ada ketika ada dukungan Amerika Serikat 100% kepada Israel. Makanya Amerika Serikat itu bahkan dibuatkan undang-undang gitu ya, yang memastikan bahwa ada namanya quantitative military edge, bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa jual senjata yang kecanggihannya bisa mengancam superioritas militer Israel bahkan ke teman-temannya di Timur Tengah. Makanya ini sekarang lagi menarik karena Amerika Serikat lagi consider menjual F-35 ke Turki. Israel kan marah-marah. Kemudian Amerika Serikat kemarin tanda tangan kesepakatan nuklir damai dengan Saudi. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa mungkin hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel itu juga sedang mengalami perubahan. Sedang mengalami perubahan. Ya masih baik, masih ada kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya kepentingan mendukung Israel karena dua hal. Pertama, kepentingan imperialistik. Dengan ada Israel di situ, dia bisa memecah belah Timur Tengah dan membuat Timur Tengah terus bergantung pada Amerika Serikat. Ya. Kemudian yang kedua, kepentingan politik domestik, karena di Amerika Serikat itu ada segmen-segmen di dalam Amerika Serikat yang menganggap dukungan pada Israel itu sebagai bagian dari akidah gitu. Sebagai bagian dari keimanan, keagamaan gitu. Ini hadis baru kali di mereka ya. Bukan, ini hadis, ya, dan memang ini fenomena baru tidak di apa ya? Ini baru muncul di beberapa ratus terakhir menjelang, mungkin di abad ke-19 gitu ya. Ketika gagasan Zionisme ini kemudian muncul, mereka misalnya sebagian segmen evangelis ini melihat bahwa berkumpulnya orang-orang Yahudi kembali di tanah suci itu adalah prasyarat untuk kemudian kedatangan kembali, second coming dari Jesus Christ, dari the Messiah. Jadi mereka menganggap ini sebagai pemenuhan ramalan. Jadi, masalahnya ada segmen-segmen ini yang secara politik ini cukup signifikan di Amerika Serikat. Jadi banyak presiden di Amerika Serikat atau politisi di Amerika Serikat harus menyenangkan kelompok-kelompok radikal ekstremis ini. Bukan AIPAC, ini segmen Christian Zionist, Zionisme Kristen yang tadi menganggap bahwa berkumpulnya orang Yahudi di tanah suci tadi itu sebagai prasyarat kedatangan kedua sang Mesias. Mereka ini benar nunggu bener. Ya kalau soal doktrinnya mungkin ada yang lebih tahu ya, tapi secara umum begitu. Mereka nungguin ya. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya orang-orang seperti Pete Hegseth, ya, itu kan menunjukkan endorsementnya terhadap gagasan-gagasan semacam ini gitu, sehingga ada motivasi religius juga gitu. Soalnya ini adalah ini yang itu ngomong-ngomong sebenarnya kalau menurut banyak orang Kristen juga sebenarnya bukan ajaran Kristen. Tapi kan saya bukan orang ini, jadi saya nggak berani komentar betul. Lewat media di agama lain, bukan di agama lain ada orang yang lebih benar paham. Ya, tapi sebagai fenomena politik ada yang namanya Christian Zionism tadi. Gitu. Jadi saya tidak sedang mengomentari agama, saya sedang mengomentari sebuah fenomena politik yang namanya Christian Zionism. Ya, karena dalam politik ada sedikit kemiripan ya. War chant-nya Hesketh sebenarnya Hesketh. Ini ada kemiripan dengan Crusade. Ada kemiripan dengan dia bahkan punya tato kafir. Iya. Jadi Crusade sendiri sebenarnya kan sebuah pergerakan politik kan. Nah, ini ungkapan himne perangnya ibaratnya dalam menghabisi Palestina itu mirip dengan apa yang dikatakan waktu zaman Crusade dulu kan gitu. Bahwa mereka lakukan ini karena di jalan Tuhan apa segala macam gitu. Tapi banyak juga orang Nasrani, orang Kristen yang mempercayai
Tuhannya, berkeyakinan bahwa ini bukan cara mereka kok gitu. Betul. Melakukan kejahatan kayak gini gitu. Betul. Jadi memang apa ya? Kalau dari fenomena politik sendiri ini memang kemudian adalah penggunaan agama untuk kepentingan politik tadi kan. Yang ini nggak khas di Kristen, di Islam juga ada, di Yahudi juga ada, di banyak tempat juga ada gitu. Makanya kemudian menjadi penting untuk melakukan kritik terhadap gerakan-gerakan ini. Ini kan gerakan-gerakan sebenarnya bagian dari gerakan-gerakan supremasi kulit putih. Iya, white supremacy sih. Mereka melihat bahwa Barat, peradaban Barat yang itu diidentifikasi dengan Kristen itu sedang terancam karena ada migrasi, masuknya para imigran dan macam-macam. Kenapa kemudian fenomena ini muncul? Ya tadi karena gambar yang lebih besar, karena kondisi ekonomi Amerika Serikat, kondisi ekonomi Eropa kan nggak baik, sedang nggak baik. Karena apa? Karena ini nyambung sama cerita soal kegagalan globalisasi gitu. Jadi ini tuh fenomena yang kemudian berkaitan dengan kondisi dunia kita yang memang sedang nggak baik-baik saja gitu. Karena kegagalan globalisasi sejak tahun 1990-an kan katanya kalau kita membuka pasar, dunia jadi satu, semuanya akan sejahtera dan makmur. Tapi yang terjadi adalah semakin banyak inequality, basis industri negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa itu pindah ke Cina, kemudian orang-orang yang tadinya kaya karena manufaktur itu jadi miskin. Orang-orang ini kemudian bingung, kok saya jadi miskin, kakek-kakek saya kaya, bapak saya kaya. Terus mereka lihat pada saat yang bersamaan banyak imigran masuk. Ya cara gampang kemudian ada orang-orang politisi-politisi yang dengan gampang mencucuk hidung orang-orang yang sedang gelisah dan khawatir ini dengan membangun sentimen-sentimen kulit putih diserang gitu, great replacement theory gitu. Jadi yang kemudian ini kemudian selaras dengan gagasan-gagasan Islamofobik dan gagasan Zionis tadi. Kayaknya mereka selalu inline ya. Karena narasi tersebut dengan narasi Islamofobik bisa dibilang mirip, ditambah dengan narasi MAGA. Iya. Nah itu memang MAGA itu begitu. MAGA itu supremasis banget ya. Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka menunggangi agama untuk kebutuhan politik itu, selain tadi Peter Hegseth gitu, Hegseth tadi deh. Hegseth, susah namanya. Iya susah. Hegseth. Donald Trump juga pernah menggunakan itu. Betul. Ketika dia memposting seolah-olah dirinya adalah Tuhan gitu. Dia bikin rame sama Paus ya. Sama Paus sendiri, nah itu teman-teman. Yang membuktikan bahwa sebenarnya mungkin bukan norma atau juga bukan value dari Kristen sendiri, membuktikan Paus aja dilawan. Kalau misalnya hal-hal seperti itu digunakan, jadi sebenarnya di dunia ini penggunaan agama menjadi sarana politik itu hal-hal yang kayaknya hanya repetisi ya. Entah terlepas dari agamanya apa aja gitu ya. Dan sekarang salah satu yang memang suku atau juga mungkin bangsa yang diidentikan semua agama dengan sebuah agama, dan juga sekarang masih dalam proses perjuangan, dan sekarang sepertinya terlihat makin sendirian, itu tinggal Palestina ya. Karena saya rasa nih seluruh dunia ini udah pro Palestina sebenarnya, tapi nggak bisa buat apa-apa, ya kan? ICC udah menetapkan jadi penjahat, nggak juga jadi apa-apa gitu. Gitu. Tapi menariknya kemarin Presiden Spanyol ini terang-terangan pro-Palestina. Dan dapat ini apa namanya? Ini terbuka dari warga-warga. Tapi memang perjuangan itu kan nggak pernah dalam semalam. Ya, Indonesia itu perjuangan kemerdekaannya kan nggak tahun 1940-an aja. Ya. Itu kan melewati fase-fase misalnya pembuangan para pemimpin nasional kita ke Digul, pembuangan ke ND dan seterusnya. Itu masa-masa di mana orang mungkin nggak membayangkan perjuangannya bisa akan selesai kan tahun 20-an. Jadi Belanda itu pernah menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia. Pernah? Itu janji November tahun 1918. Oh? Ya 1918. Waktu itu kan lagi Perang Dunia. Sebelum Perang Dunia Pertama. Karena Perang Dunia Pertama Belanda takut tuh kalau kemudian tanah jajahannya itu diambil alih sama Inggris, musuhnya, sama saingannya gitu kan. Makanya dia kemudian menjanjikan kepada orang-orang di tanah jajahan, kalau kalian ikut bela Belanda, kalau nanti musuhnya datang, kalian kita kasih kemerdekaan deh gitu. Tapi setelah Perang Dunia Pertama selesai, apa yang dilakukan?
Yang kelihatan nasionalis, yang kelihatan pengen merdeka tangkepin. Kok mirip dengan yang terjadi sama ini dong, sama Lawrence? Siapa yang negara Arab yang berani melawan Turki? Ya, dia kan diberikan kemerdekaan. Penjajah kan resepnya sama. Oh. Semuanya pasti divide and rule, pasti janji-janji palsu. Ya. Ya semuanya begitu. Ulama di zaman itu bahkan bilang tidak ada jihad kecuali bersama Inggris dalam melawan Turki. Ya jadi memang, dan itu korespondensi Hussein McMahon 1915 sampai 1916 itu hanya setahun setelah itu kemudian janji deklarasi Balfour. Jadi dibilangin manis-manis, habis itu tapi dikasih ke orang. Makanya jadi bacaan orang aja. Makanya memang nggak bisa dipercaya gitu. Tapi highlight yang ingin saya sampaikan adalah proses perjuangan itu memang panjang. Jadi kalau tadi dibilang Palestina sendirian makin terpojok, iya, tapi ada progres yang signifikan juga. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kekuatan Israel itu kan tergantung pada kemampuannya melakukan kekerasan secara ekstrim terus-menerus dengan perlindungan politik. Itu sangat tergantung pada dukungan dari kekuatan adidaya. Dulu Inggris, makanya dia mulai melakukan ekspansi kan ketika mandat Inggris setelah perjanjian San Remo 1920. Ada filmnya tuh yang kemarin baru nonton rame-rame sama teman-teman Amnesty, Palestine 36, harus nonton. Belum, nggak tayang ini kali, nggak tayang untuk umum ya. Kemarin menang di Tokyo International Film Festival. Ini bagus banget. Di sini bukan diputar di sini. Kemarin diputar di sini, kemarin di bioskop. Nonton bareng karena ini film festival emang. Oh ya. Saya ke bioskop nyari adanya Odyssey. Ya. Tapi bagus banget. Bagus. Coba dicari nih teman-teman. Kayaknya di streaming platform streaming mungkin ada. Mungkin kan di Limotion kalau festival gitu kan biasanya muncul tuh. Nah itu cerita tentang bagaimana kebijakan Inggris itu yang kemudian mendatangkan imigran, kemudian mengambil alih tanah orang-orang Palestina gitu. Nah itu kan sangat tergantung pada dulu Inggris. Setelah Inggris lemah kan ganti Amerika Serikat. Nah tapi sekarang kita lihat di Amerika Serikat ini momentumnya kan sedang berubah. Ya tadi ada orang-orang seperti Zohran Mamdani, ada Abdul Al-Sayed. Ini orang-orang yang sekarang justru sangat pro Palestina, tidak apologetik. Ya saya pro Palestina. Kenapa? Saya anti dan diwili masyarakat gitu, dan justru malah menang gitu. Kelompok-kelompok yang pro kemanusiaan, yang progresif, yang anti genosida itu juga semakin mainstream. Kalau kita lihat demo-demo kemarin, basisnya kan di kampus-kampus yang kampus-kampus paling top kan, itu, Harvard, Yale. Saya kebetulan kan aktif di BDS, Boycott, Divest, Sanction. Ini network utama di Amerikanya adalah kampus-kampus elit ini, kampus-kampus Ivy League gitu. Artinya, maksudnya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Memang butuh waktu gitu loh. Memang perjuangan itu Indonesia minta merdeka tahun 1918 ya nggak mungkin, nggak langsung merdeka kan. Harus masuk penjara dulu, diasingkan dulu. Soekarno ditangkap nyebar hoax, nanti ada Indonesia menggugat, nanti ada perdebatan ko-non-ko dan seterusnya. Baru ceritanya, bahkan ketika 45 pun nggak langsung merdeka. Agresi militer dulu 2 kali. Habis agresi militer 2 kali baru kemudian Belanda terpaksa menyerah setelah 1949. Jadi memang tidak ada kemerdekaan yang instan gitu. Jadi kalau kita tanya orang-orang Palestina dengan situasi seperti itu ya memang berat, tapi merdeka itu insya Allah pasti gitu. Jadi kita juga jangan skeptis, jangan kecil hati gitu. Mereka yang mengalami saja santai. Bukan santai, apa namanya? Mereka ridho lah tetap yakin bahwa akan menang. Ya, kebenaran itu pasti akan menang. Bukan sekarang, tetapi akan pasti gitu. Jadi justru tugas kita adalah memastikan kita terlibat di dalam proses kemenangan menuju kemenangan itu. Iya, benar juga. Bukan yang malah menghambatnya. Jadi menurut saya momennya sebenarnya menunjukkan bahwa Israel itu waktunya semakin terbatas. Udah mulai maghrib kayaknya. Setidaknya kalau kita baca secara struktural tadi dukungan di Amerika Serikat berkurang, distribusi kekuatan di level internasional juga tidak lagi terkonsentrasi di Amerika Serikat.
Kemudian di Israel sendiri ada kontradiksi internal. Kalau ini kan salah satu isu politik paling utama di Israel sekarang ini adalah soal draft evasion. Jadi karena tentara mereka kurang, karena disuruh perang ke Gaza tuh dan Gazanya nggak kalah-kalah itu, kan akhirnya ada undang-undang yang membuat orang-orang Haredi, ini orang-orang yang harusnya dimuliakan. Undang-undang Israel sebelumnya itu cuma belajar agama doang. Ustadz itu dipaksa ikut perang. Tapi karena mereka merasa bahwa kewajiban agamanya itu untuk belajar agama doang dan nggak boleh ikut perang, mereka nggak mau perang. Tetap nggak mau. Makanya secara hukum mereka harus ditangkap. Tapi kalau mereka nangkep, ini segmen politik yang kuat. Makanya ini jadi isu politik yang serba salah dong, keras di dalam Israel gitu ya. Jadi emang lagi pusing ini sekarang. Ada kontradiksi internal di dalam Israel sendiri. Nggak adil gini. Penjahat itu tidak cuma menyakiti orang lain. Semua penjahat itu pasti menyakiti dirinya sendiri. Itu terjadi di mana-mana tempat gitu. Nggak ada penjahat yang kemudian jadi lebih damai. Enggak. Penjahat itu pasti kejahatannya akan kembali kepada dia. Makanya banyak yang trauma, banyak yang bunuh diri, ada konflik internal dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak ada kezaliman yang bisa bertahan di atas dirinya sendiri. Kezaliman itu pasti kembali kepada dirinya sendiri gitu. Jadi sepertinya bahwa masalahnya waktu aja. Mereka lagi stres ya. Ibaratnya kayak lagi pusing ya berarti. Orang kalau suka mukulin orang itu kan bukan orang yang sedang dalam kondisi stabil. Nggak tenang deh. Jadi orang yang lagi kesana perang, kesana ngebom, kesana mukulin orang, bakar masjid, bakar gereja. Itu kan sebenarnya berada di dalam kepanikan. This is not a sign of power. This is a sign of weakness. Masalahnya adalah ya ini kan perjalanan peradaban. Ini kan nggak dalam hitungan jam hari gitu. Menarik juga sih kalau kita lihat berarti sekarang posisinya kalau kita tarik jauh atau mungkin nggak terlalu jauh ya. Sebelum 7 Oktober dengan sekarang narasi mengenai Israel sendiri sekarang udah jauh berbeda. Yes. Sekarang orang tahu kalau Israel itu tidak sekuat itu kan. Yes. Dan dulunya seolah-olah kayaknya kalau ngapa-ngapain takut. Karena Israel Mossad menakutkan segala macam. Sekarang hampir semua konten itu ngomongin terus terang belak-belakan. Sekarang udah lost orangnya. Iya. Akun ini channel ini pernah mau disuspend 2 kali karena membahas itu ya kan. Membahas itu dan udah mau eliminate permanen waktu itu. Oh wow. Wah, terus kemudian kita naik banding. Respect. Tapi algoritmanya mereka mainkan. Nggak secair dulu gitu ya algoritmanya. Tapi ya nggak apa-apa. Ibaratnya tetap kita masih punya teman pahlawan clipper yang ada di TikTok yang suka motong-motongin berita tuh kan. Tapi ibaratnya di sini bahwa perjuangan Palestina yang mungkin ya yang dengan modal nothing gitu ya, itu ibaratnya kayak semacam mulai kelihatan hasilnya. Negara di dunia ini kebenciannya terhadap Israel ini udah terang-terangan, belak-belakan gitu. Piala Dunia aja jadi soal Israel Palestina kan? Kemarin. Jadi seolah-olah keputusan kan sekarang mau ada berita kemarin terbaru kalau mau memboikot Piala Dunia. Dan mau menyerahkan bagaimana kalau UEFA aja yang ngejalanin gitu kan. Dikarenakan terlihat sekali bahwa negara-negara yang ada kemungkinan ketika acara-acara besarnya atau kemenangan mengibarkan bendera Palestina itu dipersulit untuk maju. Itu begitu. Semua negara yang ada kemungkinan bendera Palestinanya berkibar itu sulit untuk maju. Tapi kemarin Spanyol menang tuh. Tapi sekalinya yang menang langsung Spanyol kan itu kan yang dipikirkan Mesir ya kan, Iran, terus mana lagi gitu. Spanyol yang masuk gitu. Itu sih Allah punya rencana cakep banget sih, ini keren banget sih. Yang kita lihat sampai berapa kali blunder yang kita lihat bahwa di Piala Dunia tuh benderanya aja Argentina berubah jadi Mason kan benderanya. Logo jangka gitu kan. Ya, tapi Argentina juga macam-macam sih ya. Kalau presiden yang sekarang Milei memang sangat pro Zionis. Tapi kan Argentina juga punya Maradona. Maradona itu kan dulu sangat pro Palestina. Pro Palestina. Maradona itu sangat pro Palestina. Dia dari kawasan kumuh di Argentina, gitu ya. Jadi dia pembelaannya kepada orang-orang kecil dan orang-orang tertindas. Makanya dia sangat pro Palestina dia.
Ya makanya macam-macam. Ini cuma karena kebetulan sekarang presiden Argentina lagi temenan sama temannya Donald Trump dan katanya satu marga sama Netanyahu. Marga aslinya itu milik saya pernah bahas itu, katanya sebelum Palestina, negara yang diincar untuk warga Yahudi sebelumnya Argentina. Betul. Jadi kalau kita baca Der Judenstaat dan tulisan-tulisannya dari Theodor Herzl, itu ada 2 kandidat untuk proyek Zionisme. Yang pertama adalah Argentina. Tapi Argentina batal karena apa? Karena pada waktu itu pemerintah Argentina mulai curiga kok banyak orang Yahudi pindah ke sini gitu ya. Dan mereka kemudian melakukan pembatasan. Akhirnya kemudian yang dipilih yang kedua adalah Palestina. Nah ini didesain awal. Tapi Palestina waktu itu masih belum viable karena sudah ada orang yang tinggal di situ. Makanya kemudian ada rencana lain juga, sempat ada di Afrika, di Uganda. Jadi macam-macam tempatnya. Sebenarnya kan ini idenya muncul Zionisme itu kan karena orang-orang Yahudi di Eropa itu dipersekusi oleh orang-orang kulit putih kan. Karena waktu itu kan sedang terjadi banyak perubahan besar, perubahan ekonomi. Dan kemudian orang-orang Yahudi ini, karena orang-orang Yahudi ini megang perbankan gitu ya, maka sering jadi sasaran kebencian. Karena dengan pergeseran masyarakat dari agrikultur ke industri, kapital menjadi penting. Yang kemudian memindah-mindahkan kapital dan sebagainya siapa? Ya bank kan. Jadi mereka dianggap, sementara orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Kristen dulu kan masih menganggap bunga macam-macam itu sebagai sesuatu yang haram gitu ya dulu gitu. Jadi yang masuk ke perbankan orang-orang Yahudi gitu. Nah ini kemudian memunculkan sentimen-sentimen terhadap orang Yahudi. Kemudian ada kebangkitan nasionalisme di Eropa, nasionalisme sempit ya. Orang Perancis, saya ini orang Perancis gitu. Mana yang bukan orang Perancis? Saya ini orang Jerman, Deutsch über alles gitu ya. Yang bukan Jerman ini gitu ya. Akhirnya kemudian orang-orang yang terpencar di mana-mana, termasuk orang-orang Yahudi. Tapi nggak cuma orang Yahudi sebenarnya yang jadi korban. Ada orang Yahudi, ada orang-orang Gipsi, Romani. Ini kan minoritas-minoritas yang mereka tersebar di banyak tempat. Ini kemudian menjadi sasaran diskriminasi. Persekusi. Yang ini kemudian memunculkan Jewish question. Orang Yahudi itu mau apa ya? Mau diapain? Gimana biar kita nggak mengalami diskriminasi lagi? Ini yang kemudian nanti memunculkan gerakan Zionisme politik. Oh kalau begitu kita bikin negara aja biar kita nggak dijahatin sama orang lain. Tapi ini adalah pengalaman khusus orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi Eropa. Karena orang-orang Yahudi di Arab, di dunia Islam itu hidupnya santai aja gitu loh. Bersama gitu mereka tuh. Di Andalusia dulu bahkan ada salah satu filsuf Yunani utama yang terkenal sampai sekarang, Maimonides. Itu orang Yahudi. Intelektual terkenal di zaman kekuasaan Andalusia. Di dunia Arab orang Yahudi juga banyak gitu. Di wilayah Utsmani itu juga banyak. Bahkan kalau kita main ke Istanbul itu kan ada area-area Yahudi, masih ada sinagoga kan di situ gitu. Di Iran yang dianggap anti Israel, anti Semit, lah itu komunitas Yahudinya gede juga gitu loh. Jadi sebenarnya di dunia Islam itu malah nggak ada masalah sama orang-orang Yahudi. Yang punya masalah adalah orang-orang rasis di Eropa itu gitu. Bahkan yang bikin deklarasi Balfour, si Balfour itu adalah sponsor dari sebuah undang-undang yang menghambat para imigran Yahudi masuk ke Inggris. 1905 itu ada Alien Act gitu ya, yang dia kemudian melarang orang-orang. Jadi orang-orang Yahudi ini lagi dipersekusi di Eropa Timur, pogrom di Rusia gitu ya, dibunuh-bunuhin mereka. Mereka kabur, makanya ada yang kabur ke Amerika. Makanya kalau kita main ke New York itu kan ada pulau yang ada Liberty-nya, itu kan dulu pulau tempat orang-orang pengungsi yang dari Eropa itu sebelum masuk ke Amerika kan pada ditaruh di situ dulu gitu. Ini banyak orang Yahudi dari situ. Ini kan karena tadi kejahatan awalnya yang pertama di Eropa Timur tadi. Yang menerima mereka dengan tangan terbuka, ngasih bantuan siapa? Palestina.
ini kan apa ya? Terlalu baik kali. Tapi ya memang harus begitu kan. Waktu itu pengungsi miskin disakiti di mana-mana, ya udah dibuka pintunya. Ini kan kalau kita dengar ceritanya siapa bapaknya Bella Hadid ya, itu kan mereka ngasih tumpangan kepada seorang pengungsi, kepada pengungsi Yahudi gitu dari Eropa. Terus suatu ketika istrinya melahirkan atau keluarganya melahirkan, terus mereka pergi keluar nengok. Pulang-pulang rumahnya udah nggak boleh masuk. Jadi ini kan kayak kok ada ya orang-orang kayak gitu ya. Tapi ya apa ya? Mereka begitu kalau jadi mayoritas begitu. Bisa aja Siprus digituin kan? Bisa jadi. Ya, tapi apa? Jadi ceritanya adalah ya tadi bahwa kejahatannya terhadap orang-orang Yahudi itu adalah kejahatan orang-orang Eropa. Kenapa orang Palestina yang harus bayar? Iya. Kenapa nggak dibuat aja di Jerman? Wong yang membantai orang Yahudi katanya Jerman aja. Kenapa harus ditaruh di Palestina? Kenapa orang-orang Palestina harus membayar dengan darah mereka atas kejahatan orang-orang Eropa? Jadi kalau kita lihat ya, mungkin ya, ini kan paling rasis ini kan bangsa Eropa sebenarnya kan dari dulu. Gitu. Ketika kemudian membawa narasi Yahudi, Zionis ini orang Eropanya, jadi Yahudinya ya rasis. Jadi maksudnya Yahudi yang benar-benar orang aslinya zaman dulu yang hidup bersama Muslim kan nggak serasis itu kan gitu. Malah kalau saya bilang narasi anti-Semit itu sepertinya justru mesti disematkan kepada mereka kan. Karena mereka kan bukan Semit, mereka kan Yafet kan, mereka kan Eropa kan. Anti-Semit berarti kan anti orang-orang yang ada di Timur Tengah. Semit juga. Gitu. Yang Semit itu yang tinggal di Timur Tengah, ya si Arab, orang Yahudi yang bersama Arab ini tinggal di sana. Kalau untuk yang Ashkenazi ini orang Eropa ini ya udah Yafet ya. Bercampur ya. Jadi kalau itu ternyata kalau sekarang kita tahu bahwa semua itu narasi adalah politik juga. Ya kan? Untuk kampanye politik lah seperti itu ya. Kalau sekarang gimana nih, Mas, sebagai penutup nih? Kondisinya kan sekarang sebetulnya ini seperti Israel ini kayak sedang ada di lumpur hisap. Posisinya diem aja, lagi turun, gitu kan? Semua lagi dikais-kais nih, semua lagi ada apa aja lagi diambil ya, ada peluang apa aja coba ditarik semua gitu kan. Untuk urusan politik, gini, kalau untuk urusan ekonomi ada 60.000 bisnis, 600.000 bisnis yang ada di Tel Aviv itu menutup bisnisnya. Investasi luar masuk nggak mau, ya karena daerah perang kan gitu kan. Banyak warga yang keluar dari situ. 1 jutaan orang udah keluar dari Israel gara-gara serangan Iran gitu kan. Yang mereka udah bertahun-tahun bikin pencitraan ini negara bagus, ekonomi bagus, adalah tanahnya Yahudi. Sekarang mereka harus buat narasi ulang kan gitu kan. Sisi ekonomi kayaknya mundur lagi. Politik makin gak disukain di situ. Lainnya dia lagi kesusahan juga. Amerika. Kan Amerika juga sekarang juga lagi ngempas juga nih. Betul. Amerika. Betul. Di sisi lain Arab, Turki, Pakistan gabungan. Mereka benar-benar ini bakal jadi satu kekuatan sendiri lagi nih. Seolah-olah nih cari gara-gara dengan negara yang salahnya akan hancur mereka berdua. Kira-kira nih apa sih yang paling menjadi penyelamat mereka saat ini? Kalau sekarang narasinya untuk membalikan lagi narasi seperti sebelum 7 Oktober adalah hampir bisa dibilang butuh berapa puluh tahun untuk bisa ngelakuin itu. Jadi yang pertama saya kira penting untuk melihat bahwa tidak ada sistem yang didasarkan pada eksploitasi dan kekerasan yang akan bertahan. Ini sesuatu yang kita dapatkan dari sejarah umat manusia yang panjang. Dan ini ngomong-ngomong adalah argumen Soekarno di dalam Indonesia Menggugat. Gitu. Dia kan dibilang sebagai provokator. Jadi jawaban dia adalah enggak. Provokator itu bukan Soekarno, kurang lebih begitu. Kenapa ada perlawanan terhadap kolonialisme adalah karena kejahatan dari kolonialisme itu sendiri. Dan this is the same. Jadi pada dasarnya semua sistem yang dibangun di atas eksploitasi, di atas kezaliman, di atas kejahatan dan penindasan terhadap manusia,
yang lain atau terhadap alam, itu pasti akan runtuh. Ini satu hal yang saya kira jelas dari pelajaran sejarah. Kenapa? Karena pasti ada kontradiksi-kontradiksi di dalam sebuah sistem yang demikian. Israel misalnya, dia ingin menjadi sebuah negara Yahudi, di mana di Plan Dalet itu misalnya dikatakan ya harus mayoritas Yahudi. Tapi dia tidak mungkin kemudian membunuh orang Palestina semua yang sekarang ada di wilayah Yahudi. Ada sekitar 5 juta misalnya di tepi barat dan Gaza. Kalau tepi barat Gaza 2 juta gitu ya. Kalau itu dianggap sebagai warga negara Israel, kalau Israel menguasai itu semua dan orangnya nggak dipindah, secara demografis nggak lagi supremasi Yahudi, karena berarti nanti hampir separuhnya nanti orang Arab, orang Palestina. Kalau nggak diakui, dia berarti melanggar hukum internasional karena berarti apartheid. Kalau dia serahkan kemerdekaan, ya dia nggak mau ngasih wilayah. Makanya Israel itu sampai sekarang nggak punya batas wilayah yang tetap. Ini adil. Jadi kenapa? Karena dia didasarkan pada kezaliman tadi. Dia hanya bisa bertahan dengan terus berperang. Dia hanya bisa bertahan dengan terus melakukan kekerasan. Dan orang yang meskipun Netanyahu mengatakan bahwa cara untuk menghadapi orang Palestina adalah pukul terus sampai mereka menyerah, gitu ya. Itu kan nggak akan pernah berhasil. Dia udah mukulin orang Palestina dari kapan? Udah 40 tahun Netanyahu sendiri aktif di politik dan resepnya sama terus, hajar, bunuh. Orang Palestina nyerah nggak? Enggak. Itu nggak ada kejahatan yang bisa membuat orang yang dijahati kemudian sudah gitu. Nggak ada. Yang ada adalah anak yang orang tuanya dibunuh akan ngelawan. Dia bunuh ayah saya akan lawan gitu loh. Dia mati lagi, anaknya akan membawa semangat yang sama lagi gitu. Jadi semua kezaliman itu tidak akan sustainable. Tidak ada kezaliman yang bisa berkelanjutan, itu pasti. Nah kemudian yang kedua, kira-kira kayak apa? Ini kan kayak kalau kita lihat di pelajaran sejarah yang paling dekat, ada sebuah entitas yang mirip dengan Israel, namanya Afrika Selatan, yang apartheid, supremasi kulit putih. Dia membagi-bagi orang-orang kulit hitam di dalam ghetto-ghetto, ada checkpoints. Ini kan kayak orang Palestina sekarang di tepi barat, di Gaza, sama. Bagaimana dia kemudian akhirnya berakhir? Tadinya dia di backup sama Israel, sama Amerika. Dan ngomong-ngomong mereka mirip. Sekutu terakhir Afrika Selatan apartheid adalah Israel. Emang sama-sama. Emang begitu dari dulu ya. Birds of the same feather flocks together. Jadi tapi akhirnya dia jatuh karena ya kezaliman itu nggak akan bisa bertahan. Orang-orang kulit hitam ngelawan, dibunuhi, tapi akhirnya yang nggak bisa dihentikan lagi. Terus di masa-masa akhir si apartheid ini, dia mulai diboikot oleh negara-negara dari luar. Makanya diboikot. Yang masih nggak boikot itu dulu tinggal Amerika Serikat, tinggal Israel gitu ya. The usual suspect lah. The usual suspect gitu. Tapi sampai akhirnya nanti Amerika Serikat pun akhirnya terpaksa boikot. Jadi tinggal Israel nanti. Jadi ya pada akhirnya kemudian dia mengalami isolasi diplomatik. Setelah itu dia kemudian terlibat perang, mengalami overstretch. Dia nyerang 4 negara sekaligus. Akhirnya setelah nyerang 4 negara sekaligus, diboikot, terus dari dalam ada gerakan sipil yang nggak menyerah, Nelson Mandela dan kawan-kawan yang dituduh teroris juga ngomong-ngomong itu, akhirnya kalah. Gitu lah. Sekarang ini kan ceritanya sebenarnya repetisi ya. Hampir ya, kita masih di episode dia lagi nyerang negara-negara di sekitarnya gitu kan. Kita masih dalam episode mulai diisolasi tapi belum selesai. Apakah pasti akan ceritanya sama seperti Afrika Selatan? Belum tentu. Kan sejarah kan nggak linear gitu ya. Berulangnya nggak langsung. Tapi kalau kita lihat polanya mirip gitu loh. Dan semoga kejadian gitu kan. Cuma jangan dianggap sebagai sesuatu yang pasti gitu ya. Karena itu apa yang bisa membalik ya, kalau dia kemudian bisa mendapatkan dukungan lagi dari negara-negara yang penting secara militer, penting secara ekonomi, penting secara budaya. Penting secara militer siapa? Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kalau Amerika Serikat dan Eropa itu bisa kembali mendukung Israel,
dia bisa survive. Ya. Tapi ini kan masalah generasional, kayaknya susah karena anak-anak mudanya udah kayaknya udah susah dibalik gitu ya. Ini tinggal orang-orang tua. Penting secara ekonomi, ya negara-negara Eropa, Amerika, Timur Tengah, Cina, kemudian Jepang misalnya. Yang ketiga, simbolik. Siapa? Arab Saudi dan Indonesia. Makanya karena ini negara dengan populasi muslim terbesar. Terbanyak. Ini negara simbol anti kolonialisme. Jadi Israel ini bisa survive kalau Indonesia ini kemudian mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya kita ini itu bukan cuma penonton. Kita ini ada di front utama yang akan menentukan apakah Israel akan berakhir seperti Afrika Selatan yang apartheid atau Israel bisa survive. Makanya mereka pasti invest macam-macam ke sini. Pasti banyak yang dibayarin untuk pergi ke sana. Pasti banyak yang dibayarin untuk aktif di media sosial dan macam-macam. Pasti banyak narasi Islamofobik, pasti akan banyak narasi-narasi pro-Zionis, pasti akan semakin intensif. Jadi dengan kata lain, jadi teman-teman itu bukan cuma penonton, teman-teman itu di front line. Iya ya. Jadi justru merupakan elemen-elemen penting yang kalau narasi tersebut mudah masuk kalau nggak ada yang lawan, kan gitu kan. Jatuhnya sekarang ini kita ini bisa menjadi, kalau misalnya tadi Israel kayak sedang berada di dalam lumpur hidup, semua yang ada entah jerami atau segala macam coba dikais-kais. Ini kita yang lagi dikais. Salah satunya untuk membuat dia tetap bertahan belum tenggelam aja gitu. Tapi apakah kita mau terkais? Karena kalau kita mau terkais, kita ikut tenggelam bersama mereka. Jadi saya rasa teman-teman kita udah sama-sama tahu bagaimana hampir seluruh negara di dunia ini uniknya bahwa Palestina ini negara kecil yang mungkin pemerintahannya terjajah sampai era modern seperti sekarang ini, tapi justru mungkin satu-satunya negara yang benderanya berkibar hampir di semua negara. Dengan masyarakat yang turun ke jalan meneriakan kemerdekaan mereka. Belum pernah ada negara lain kayak gitu. Dulu Indonesia juga. Seluruh dunia gitu juga? Enggak di seluruh dunia, tapi di berbagai tempat di seluruh dunia. Kemerdekaan Indonesia itu kan karena ada solidaritas dari mereka yang ada di dunia Arab. Solidaritas dari para buruh di Australia. Orang-orang buruh Australia itu nyetop kapal yang ngangkut senjatanya Belanda. Mirip ya. Ada demonstrasi di Amerika kayak demonstrasi sekarang. Jadi kalau kita orang Indonesia, kita itu harusnya clear, sangat relate dengan Palestina. Enggak nyampe, tapi itu beritanya nggak sampai. Kita mirip, mungkin sejarahnya kurang gitu. Skalanya lebih kecil, tapi mirip gitu loh. Indonesia itu nggak akan merdeka tanpa solidaritas internasional. Seperti juga hari ini, makanya solidaritas kita itu bukan sesuatu yang cuma gaya-gayaan. Suara teman-teman itu matter. Setiap ketikan teman-teman di media sosial, setiap podcastan semacam ini, itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong kemerdekaan Palestina yang berdampak nyata. Jadi justru salah satu yang membuat mereka ini sulit adalah narasi. Yang dibangun mereka narasi, tapi serangan narasi baliknya nggak kalah banyak. Nah teman-teman semuanya, kalau kemerdekaan Indonesia ini didukung beberapa negara aja, akhirnya kita bisa merdeka. Masa Palestina nggak bisa merdeka sih? Dengan dukungan hampir segitu, hampir seluruh dunia nih masyarakatnya, walaupun mungkin elitnya masih pro Israel. Kita doakan saja mungkin akan terjadi kemerdekaannya di saat kita masih hidup ya, kita masih bisa menyaksikan ini ya, karena ini akan jadi suatu kenikmatan tersendiri ya, gimana perjuangan yang mungkin nggak mudah, dan juga nanti kita podcastan di Al-Aqsa yang merdeka. Benar. Karena memang untuk kemerdekaan ini narasi Palestina ini dibutuhkan salah satunya adalah endurance. Betul. Ya, kalau FOMO selesai udah kita. FOMO-nya sudah habis di tahun 2024 gitu kan. Nah, endurance dari kebersamaan bersama Palestina ini tetap kita semangati teman-teman semuanya ya. Mungkin nggak sebanyak dulu, tapi yang sedikit ini jangan sampai kemudian makin berguguran. Kita doakan semoga ini akan menjadi elemen-elemen untuk kemerdekaan saudara kita yang ada di Palestina, dan juga untuk teman-teman yang mau kenalan sama Mas Safwan, silakan mungkin add IG-nya apa, Mas? Ya, Safwan. Safwan aja? Yes. Oh gitu ya.
Saya dulu termasuk pengguna pertama Instagram, tapi habis itu nggak pernah dipakai lagi. Jadi Mas Sofwan ini maksudnya berarti kalau sholat di soft pertama, gitu. Soft one gitu. Ya kan, benar kan? Oh iya, ya. Beliau ini putranya mendiang almarhum Ustaz Yazid yang ada di Jogokarian, Masya Allah teman-teman. Jadi memang ada semangat-semangat perjuangan di diri beliau yang dibawa sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, jika kemudian penasaran juga pengen dengar atau pengen tahu apa isi pikirannya, langsung aja nih cari bukunya berjudul yang kamu belum tahu soal Palestina. Ada satu buku atau baru begini? Ada beberapa buku ya? Sih ya. Gitu. Judulnya? Ada udah lupa. Membentangkan Ketakutan, kalau itu tentang global war on terror. Menarik juga tuh. Ada, ya tapi ya. Kapan kita obrolin itu? Boleh juga. Kapan-kapan. Ada buku tentang ASEAN. Kalau yang akademik itu, ya ada beberapa buku agama juga. Oh begitu. Menarik ya untuk tema-tema yang relate dengan obrolan kita. Jadi kita tahu teman-teman semuanya apa sebenarnya yang terjadi. Walaupun kita mungkin bukan politisi, tapi kita tahu lah minimal kita jadi mengerti di mana posisi kita harus berada. Jika dirasa ini menarik untuk teman-teman semuanya, monggo silakan share linknya ke circle teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.